kita belajar tentang bab baru lagi, bab kedua, yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, tadi Ibu sudah mengabsen di Google Classroom, itu ada sekitar 24 yang sudah absen. Nah, 2 orang lagi mungkin berkaitan dengan jaringan atau mungkin kuotanya, jadi tidak bisa mengikuti Zoom. Oke, Ibu akan meng-share screen. Nah, nanti kalau misalnya ada yang seperti biasa, kalau kalian ingin bertanya, silahkan mengaktifkan audionya dan menyebutkan nama ya. Sudah terlihat share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ini PowerPoint-nya. Nah, kita belajar tentang apa sih? Jadi kalau misalnya kita mau belajar itu kita tahu apa sih materinya. Nah, walaupun sebelumnya Ibu sudah men-share di Google Classroom, nah kita itu membahas tentang ketenagakerjaan, masalah pengangguran atau masalah ketenagakerjaan, dan yang ketiga adalah sistem upah di Indonesia. Kemudian yang pertama ini ada poin-poinnya saja terlihat di layar kalian. Iya. Terlihat jelas ya? Ya, Bu. Jelas. Enggak, Bu. Jelas, Bu. Ada yang enggak? Nggak ada apa? Tulisannya, Bu. Tulisannya. Bu. Jelas itu jelas. Tapi tulisannya gitu. Oh iya, Yang nanti Ibu mana? sambil sebutin ya. Iya, Bu. Pertama itu kita kan belajar tentang ketenagakerjaan. Nah, poinnya itu membahas apa ketenagakerjaan. Yang pertama, pengertian dari ketenagakerjaan. Nah, yang kedua ini adalah jenis-jenis ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah masalah ketenagakerjaan. Nah, yang poin keempat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kelima itu adalah sistem upah, dan yang terakhir adalah pengangguran. Nah, ini adalah poin tentang bab ketenagakerjaan, tetapi Ibu tidak membahas semuanya. Untuk pengangguran itu nanti ada babnya pembahasannya sendiri. Jadi sekarang Ibu hanya membahas mengenai ketenagakerjaan, jenis-jenisnya, masalah ketenagakerjaan, peningkatan kualitas, dan sistem upahnya. Mohon maaf ya untuk Ibu juga nggak tahu kenapa nggak bisa muncul di layarnya. Bu, nggak apa-apa, Bu. Tapi kan udah Ibu share ya nanti udah Ibu share soft copy-nya, jadi kalian bisa lihat nanti kalau misalnya mau mereview kembali. Kemudian yang poin kedua ini ada pertama tenaga kerja. Jadi kalau misalnya sebelumnya deh kita mengetahui tentang ketenaga kerjaan, yang dalam pikiran kalian tuh ketenaga kerjaan apa sih? Di pikiran kalian apa sih ketenaga kerjaan gitu? Pekerjaan. Pekerjaan, terus apa lagi yang lain? Pekerjaan, Bu. Tenaga Yang seseorang. berhubungan dengan pekerjaan, Bu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Oh, ya bagus-bagus Mahesa. Jasa, Bu, jasa. Pekerjaan tuh tadi ada yang bilang berhubungannya dengan tenaga kerja, terus pekerjaan. Ya benar. Nah, Ibu jelaskan lagi ya, kalau misalnya ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sudah, dan masa kerja. Jadi walaupun kalian itu maksudnya belum bekerja, tapi kalian maksudnya sebagai ketenaga kerjaan gitu. Jadi kalau orang yang belum bekerja atau sedang bekerja dan bahkan sudah selesai masa kerjanya, itu masuknya ke dalam ketenaga kerjaan. Nah, kemudian ada lagi nih tentang kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja itu adalah peluang kerja yang tersedia bagi para pencari kerja. Misalnya PT Gudang Garam nih dibuat lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaannya itu adalah kesempatan kerja
Nah, kalau misalnya kalian sudah lulus, sudah layak untuk bekerja, nah kalian bisa melamar di perusahaan tersebut. Kemudian yang ini ada poinnya itu tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Kalau misalnya yang angkatan kerja itu ada pekerja sama pengangguran. Kemudian yang bukan angkatan kerja itu ada pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, atau penerima pendapatan lain. Atau misalnya tidak bekerja tapi dia memiliki penghasilan bulanan. Misalnya seperti orang yang punya sewa rumah atau sewa lahan gitu. Kalau pelajar, Bu? Kalau pelajar kalian masuknya adalah ke angkatan kerja. Ya, maksudnya penghasilannya itu dari mana yang dapat belajarnya itu? Bisa diulangin pertanyaannya? Kan kalau yang lain ada penghasilannya, misalnya kayak pensiun gitu kan, Bu. Kalau misalkan pelajar penghasilannya itu dari mana? Kalau pelajar kan bukan angkatan kerja kan di sini poinnya. Karena kalian usianya produktif tetapi kalian menghasilkan penghasilan seperti itu. Tapi dia masuknya ke bukan angkatan kerja ya, Bu? Iya, betul. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga, untuk yang poin ini nih, ibu rumah tangga itu kalau untuk saat ini kebanyakan produktif ya, tidak seperti ibu rumah tangga dulu sebelumnya. Karena ibu rumah tangga sekarang kan online shop, terus dia bikin usaha di rumah gitu. Jadi masih menghasilkan. Jadi kalau ibu rumah tangga itu kategori sekarang itu bukan dikatakan sebagai bukan angkatan kerja ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau HP-nya di landscape mungkin bisa, Bu, coba. Ini potret Ibu coba. Kalau ditidurin, HP-nya bisa lebih gede nggak coba, Bu? Bentar ya, Pak. Nah, begitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, nah tadi ini pengertian kan dari bagus. tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Kalau yang tadi kan hanya poinnya saja. Nah, sekarang itu adalah pengertiannya. Kalau tenaga kerja, pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Nah, kemudian ada yang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah golongan penduduk baik perempuan atau laki-laki pada usia produktif yang sedang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Kalau yang bukan angkatan kerja, merupakan golongan yang bersekolah, ibu rumah tangga, atau golongan yang tidak bekerja tetapi bergantung pada penerima pendapatan. Nah, kalau misalnya sekarang itu usia produktif itu adalah 15 tahun sampai 64 tahun. Tetapi untuk masa sekarang karena wajib belajar 12 tahun, jadinya usia produktif itu dikatakan layak bekerja adalah usia 18 tahun. Tapi jika misalnya sudah mulai bekerja umur 15 tahun itu dikatakan usia produktif. Selanjutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan. Kenapa sih kita tadi kan udah membahas tentang apa itu angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan ketenaga kerjaan, cara pengertiannya. Nah, kemudian pasti ada timbulnya masalah. Nah, yang pertama adalah melimpahnya jumlah tenaga kerja. Jadi kalau misalnya jumlah tenaga kerjanya itu terlalu banyak, sedangkan kesempatan kerja atau peluang kerjanya itu sedikit, nah itu akan menimbulkan masalah yaitu pengangguran. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi kalau misalnya kualitas tenaga kerja atau SDM-nya itu kurang, akan kalah bersaing. Kalau misalnya nih banyak tenaga kerja, tapi kesempatan kerjanya sedikit, yang mau mendaftar pekerjaan tuh banyak. Nah, jadinya masalah yang terbarunya adalah yaitu pengangguran, sedangkan dia nggak punya kemampuan yang mumpuni. Contohnya kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan lebih bagus itu orang yang ahli di bidang IT, terus desain
Nah, itu yang paling diutamakan untuk saat ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak memiliki kemampuan tersebut, nah kalian akan tersisih. Jadi kalian tidak mendapatkan pekerjaan kecuali kalian punya usaha sendiri. Kemudian 3, ada sistem pengupahan, kayak sistem penggajian seperti itu. Kemudian yang 4, kebanyakan masih ada beberapa perusahaan yang tidak mengutamakan kepada kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Kemudian yang kelima, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang keenam, ada tenaga kerja Indonesia. Maksudnya tenaga kerja Indonesia itu yang ada di luar negeri, kayak sebelumnya tenaga kerja Indonesia itu banyak yang dikirim ke luar negeri karena di Indonesia itu tidak mencukupi lapangan pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau yang nomor 6 dan yang terakhir 7 itu sama ya, tenaga kerja. Kalau yang tenaga kerja asing itu banyak tenaga kerjaan dari luar negeri itu bekerja di Indonesia. Kayak perusahaan-perusahaan yang bonafit yang bagus itu pasti dia karena kan investornya juga dari luar negeri, makanya semuanya banyak yang tenaga kerja asing. Nah, itu malah membuat orang yang Indonesia sendiri itu sulit untuk bekerja atau masuk perusahaan tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu lanjutkan lagi. Nah, upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan ya, seperti pendidikan formal dari SD sampai SMA, bahkan kuliah. Nah, kalau misalnya pelatihan, itu seperti kita mengambil sesuai dengan soft skill kita. Misalnya kalian ingin bekerja sebagai koki atau chef, pasti kalian ikut pelatihan mengenai masak-memasak. Terus kalau misalnya kalian ingin menjadi desainer, pasti kalian juga ada pelatihan untuk desain. Kemudian magang itu seperti pelatihan, tapi kita langsung bekerja atau ikut terjun langsung dalam perusahaan tersebut atau bidang pekerjaan tersebut. Misalnya kalian nanti ingin bekerja sebagai akuntan. Nah, kalian akan magang di perusahaan tersebut sebagai akuntan. Kemudian pengelolaan produktivitas tenaga kerja. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja, nah dari pelatihan tersebut, pendidikan tersebut, nah kalian harus memaksimalkan kemampuan kalian seperti itu. Kemudian pengelolaan prestasi tenaga kerja. Kalau untuk pengelolaan prestasi kerja, seperti itu programnya yang punya adalah perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu gimana caranya biar tenaga kerjanya, stafnya itu bekerja dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, dengan cara memberikan reward dan punishment. Jadi kalau misalnya yang kerjanya bagus, prestasinya bagus, diberikan hadiah, bisa berupa insentif atau bonus. Seperti itu. Kemudian ada sistem upah. Ada yang tahu upah itu apa sih? Saya, Bu. Ya, apa? Upah adalah hak diterima oleh seseorang dalam bentuk imbalan. Atau bisa dibalik lagi, penerima kerja yang harus memberikan hak dan kewajibannya. Nah, itu sama aja. Sebagai bentuk imbalan. Sebagai bentuk imbalan. Nah, itu adalah sistem upah. Itu pengertian dari si upah tersebut. Nah, kalau misalnya upah di Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya itu nomor 13 tahun 2013, pasal 90 ayat 1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai yang dimaksud dalam pasal 89. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pasal 89. Upah minimum adalah upah minimum yang berdasarkan pada wilayah maupun sektoral yang ditetapkan oleh kepala daerah di wilayahnya. Nah, berdasarkan undang-undang di sini, ada yang tahu UMP DKI Jakarta berapa sih? Kalau orang tuanya bekerja, ada yang tahu?
UMP Jakarta berapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Ada yang bisa menebak mungkin? Ketergantungan sih, Bu. Ibu memberitahu 4,3 Bu. 4,3. Sebenarnya bukan 4,3 ya, 4.200.639. Nah, tapi dibulatkan menjadi 4,3 juta rupiah. Nah, datanya itu berdasarkan data BPS itu mengalami kenaikan ya. Kenaikannya sekitar 8% dari UMP tahun 2019. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita lagi COVID nih, lagi pandemi. Jadi ada surat edaran terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan nomor M-3 HK 043 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Kalau berdasarkan surat edaran ini, maksudnya adalah kita tetap bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Akan tetapi permasalahannya adalah banyak yang WFH dan WFO. Kalau WFH kan bekerja dari rumah, otomatis uang transportnya itu berkurang. Nah, kan digaji dengan kerjaannya gitu, jam hadirnya. Nah, tapi kesepakatan ini itu tergantung dengan perusahaannya dalam sistem penggajian. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Enggak, Bu. Oke, paham ya, Ibu lanjut. Paham, Bu. Pak Sartono, Pak Saryono, Pak Kas. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Yang Siang, Pak. Pagi, Pak. Pak Pagi, Ahmad, Pak. Ibu, pengawas Pak Sohibul, Kepala SMA Satria, dan Bapak Ibu Guru mungkin yang ada. Ini pagi ini saya lihat dan anak-anak semua ya. Ada 27 orang kalau Bapak Ibu gurunya nggak ada. Kelasnya ada berapa jumlahnya, Dik? 26 seharusnya, Pak. Untuk siswanya 26. saja. Ini malah lebih dong satu ya. Karena ada Pak Sohibul, Pak Samad, dan Sohibul, saya, oh ya, ada 4 ya. Baik, berarti betul ya. Baik. Yang lalu pelajaran PPKN itu yang hadir hanya 15 orang waktu itu, dan ini penuh. Kata Pak Sohibul, karena memang muridnya hanya berapa gitu ya. iya, Pak. Nah, baik. Pagi ini saya lihat pelajarannya, materinya tentang ekonomi ya. Iya, Pak. Ekonomi ya. Jadi untuk anak SMK belajar aplikatif ya. Jadi kebutuhan di kehidupan sehari-hari nyata ya. Dan ini memang sesuai dengan urutan IPS ya, anak-anak IPS ya. Ini Iya, kelas 10, 11? 11. 11 IPS 3. IPS ya, mudah-mudahan sudah kelas 11 ya. Nantinya ke depan sudah lebih siap ya, apakah mau pindah atau mau melanjutkan perguruan tinggi atau mau bekerja. Dari sekarang sudah harus punya ancang-ancang. Nah, saya hanya ingin mengajak pada kita semua, Pak Sohibul, saya percaya Pak Sohibul pastinya kebiasaan di SMA 81 dibawa ke SMA Satria. Jadi pagi-pagi pasti sudah ada pembiasaan ya, mengaji atau doa pagi, kemudian literasi, kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Jadi 15 menit keagamaan bisa mengaji,
bisa doa bersama untuk yang non-muslim, ya di-create oleh sekolah, saya percaya itu pasti dilaksanakan, ya. Jadi untuk semua kelas, entah itu dipantau lewat Zoom, dipantau lewat Google Class, atau dipantau melalui media yang lain. Kalau Pak Slamet bilang platformnya apa, gitu. Kemudian 15 menit kemudian ada literasi, ya, membaca apa saja boleh, ya, tinggal sekolah nanti membuat jurnal, ya, nanti apakah via email atau apa, ya. Kemudian 15 menit tapi ditutup dengan menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Jadi sekolah nanti memutar lampunya diikuti oleh anak-anak. Itu saya percaya mudah-mudahan tetap dijalankan oleh Pak Saibul di SMA Satria. Kemudian anak-anak menurut Ki Hajar Dewantoro itu sasaran pembelajaran itu 3. Yang pertama, menjadikan hidup kita lebih baik. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Yang kedua, meningkatnya budi pekerti kita. Dan yang ketiga, meningkatnya ketahanan fisik, ya, atau badan kita tumbuh kembang menjadi sehat, ya, fisiknya bagus, tinggi badannya bagus, ya, pertumbuhan badannya bagus. Maksudnya begitu. Nah, saya mengajak anak-anak nih, ya. Kemarin saya diajak Pak Slamet ke sekolah tertentu dan saya buka di chatnya itu ke belakang saja anak-anak izin. Itu berarti meningkatkan di pekerti. Walaupun gurunya nggak ngelihat dan dia di rumahnya sendiri, tapi ke belakang saja anak itu izin, Pak, maaf saya ke toilet. Nah, mudah-mudahan di Satria juga demikian. Walaupun gurunya tidak memperhatikan atau tidak melihat, tapi atas dasar merasa bahwa dia meninggalkan forum, meninggalkan kelas, maka anaknya berizin. Terus tidak ada anak yang pakai backgroundnya fotonya dia, kemudian dipasang seolah-olah dia sedang mengikuti pelajaran. Nah, ini saya harapkan nggak demikian, karena hanya melalui seperti inilah, melalui media seperti inilah bisa terwujud kontak batin antara guru dengan siswa. Lebih-lebih Pak Saibul hadir di kelas ini. Jadi videonya dipasang, jangan di-off-kan, diganti dengan gambar apa. Itu karena Bapak Ibu guru juga ingin melihat bagaimana responmu, ngantuk kan? Bapak Ibu guru pengen bertanya, siapa nih anak-anak yang kelihatannya nggak paham? Sehingga Bapak Ibu guru juga ingin menilai karakter. Karena nilainya ada 3, 1 menilai mata pelajaran yang sedang diampu, diajarkan, 2 menilai perilakunya, sikapnya, yang ketiga menilai keterampilan. Nah, bagaimana anak-anak bisa dinilai kalau nggak bisa kelihatan oleh Bapak Ibu gurunya? Jadi saya percaya
Slamet, apakah masih berbicara Bapaknya atau bagaimana? Kayaknya enggak deh. Lanjut aja Bu. Ya, suaranya. Ya. Lanjut kuliah. Oh iya, Pak. Baik, kita lanjut lagi tentang tadi bab ketenaga kerjaan. Oh, tadi kan sampai kita ke sistem upah. Nah, yang terbaru ini ada surat edarannya dari Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja atau buruh. Kalau di sini penjelasannya itu adalah tentang perlindungan pekerja sesuai protokol kesehatan. Jadi masuknya selang-seling atau WFH dan WFO berjarak sejarak 1 meter, kemudian menggunakan hand sanitizer dan mengukur suhu. Tapi untuk masalah upah atau penggajian itu diserahkan kembali kepada perusahaan karena perusahaan yang memiliki kewenang dan mengetahui tentang keuangannya. Kemudian di sini ada gambar nih anak-anak, ada gambar. Nah, ada yang bisa menganalisis dari gambar ini? Langsung aja kalian langsung bisa, Bu, menurut saya ini begini gitu. Boleh, silakan. Tempat dan waktu Ibu persilahkan. Kalau yang saya lihat sih ini Bu, fresh graduate yang baru lulus atau lulus kuliah menjadi sarjana ini dia itu sangat susah mencari lapangan kerja, ditambah lagi dengan adanya virus corona, semua sistem ekonomi kan jadi buruk ya, jadi mempersulit orang yang di PHK, terus yang baru lulus sarjana menjadi sulit mendapat pekerjaan. Itu sih Bu yang saya lihat. Maesa tadi ada yang baru lulus nih, bingung mau kerja apa, ditambah ternyata ada pandemi. Nah, jadi banyak yang perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya. Ada mungkin yang lain mau menambahkan atau misalnya dari masa kurang lengkap. Ayo. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini Bu. Apa Sagita? Marcella Ibu. Oh Marcella, maaf Marcella. Turunnya ekonomi negara membuat para pekerja jadi diberhentiin perusahaan menurun ekonominya. Terus yang di PHK susah buat cari pekerjaan lagi karena lagi ada virus corona ini. Terus efeknya lagi yang di bawahnya itu maksud Ibu ada gambar umi-keman kumuh itu banyak orang yang pengangguran, tidak memiliki penghasilan dan meningkatkan kemiskinan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut nanti kita ke soal kuis. Tidak Bu. Oke. Ibu akan bertanya ya, berarti Ibu kembali akan bertanya mengenai tadi apa yang sudah Ibu terangkan. Ada yang tahu tadi apa itu tenaga kerja, kemudian bagian-bagian dari tenaga kerja? Ya, Bu. Ya. Sebutkan nama. Muhammad Afiat Sembada. Tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu terdiri dari pelajar dan pengangguran, sedangkan bukan tenaga kerja itu ada ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan, dan pendapatan penerimaan yang Tadi lain. kebalik angkatan kerja. Nah, kan itu masuk sistemnya. Tadi Masuk Badan sistemnya. nyebutin pelajar sama pengangguran, Bu, yang angkatan kerja. Kalau pengangguran bukan ya, bukan angkatan kerja. Makasih Marcella sudah memperbaiki. Terus Iya, Bu. dibagi menjadi 3, yaitu ada angkatan kerja, tenaga kerja, dan bukan tenaga kerja. Angkatan kerja itu golongan penduduk yang memiliki usia produktivitas yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Sedangkan tenaga kerja itu penduduk yang memiliki usia kerja yang siap bekerja apabila mendapatkan kesempatan bekerja. Dan yang bukan pekerja itu bukan golongan pekerja itu penduduk yang tidak bekerja tetapi bergantungan dengan pendapatan yang diterima. Contohnya itu ada pelajar dan ibu rumah tangga. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya, tadi Ibu mau bertanya nih sama kalian nih. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh, kalau ibu rumah tangga tuh masuknya ke mana, bagian yang mana? Saat ini ya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga masuknya, tapi di situ ibu angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Nah, tapi di sini itu berdasarkan buku ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, takutnya kalian, Bu, tapi kan sekarang lagi zamannya kan online shop, ibu-ibu di rumah itu pada produktif, memiliki penghasilan. Nah, kita lihat lagi dia memiliki pekerjaan seperti apa. Nah, kalau misalnya dia ternyata produktif dan menghasilkan, itu masuk ke kategori bukan angkatan kerja, ibu rumah tangga yang masuk ke angkatan kerja, karena dia menghasilkan pendapatan seperti itu. Kalian, walaupun kalian usia kalian kan rata-rata udah 17 tahun, ada yang udah 17 tahun, rata-rata paling 15 sampai 16 tahun. 15 sampai 16 tahun. Nah, kalian itu sudah dikategorikan sebagai angkatan kerja sebenarnya, tapi karena kalian masih sekolah, jadi bukan angkatan kerja. Tapi banyak juga seusia kalian itu yang produktif, yang sudah menjadi selebgram, atau misalnya online shop, seperti itu. Jadi kalian memiliki penghasilan. Nah, tadi ada yang terbaru lagi. Kalau misalnya tadi kan undang-undang kan secara terlalu ini banget ya, kalau misalnya undang-undang. Nah, kalau yang terbaru tadi, surat edaran menteri, ada yang bisa menjelaskan kembali tadi tentang ketenaga kerjaan? Undang-undang nomor 13 yang surat edaran menteri yang terbaru mengenai apa? Mengenai upah. Mengenai upah. Ada yang mungkin belum paham? Baik, Ibu ulang ya, karena kalau misalnya kita ngelihat buku ekonomi kan memang kita harus melihatnya dari buku, tapi seiring berjalannya waktu itu selalu terupdate data. Jadi kalau kita melihat tuh data peningkatan upah, terus data jumlah tenaga kerja, itu kita lihatnya selalu harus up to date. Nah, kalian bisa lihatnya di BPS, data BPS. Nah, untuk kalau yang surat edaran menteri ini hanya surat edaran memang, tapi ini untuk mengatur ketenaga kerjaan, perlindungan buruh atau pekerja. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kakak kalian yang sudah bekerja di kantor itu mengikuti protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatannya seperti tadi adanya pengsifan masuk bekerja. Kemudian ada lagi dia protokol kesehatannya itu menggunakan hand sanitizer, cek suhu. Nah,
yang terbaru lagi ini penggajian untuk pengupahannya itu dia sistemnya dilaksanakan atau diserahkan langsung kepada perusahaan. Jadi kalau misalnya mungkin nanti ada yang gajinya setengah atau misalnya biaya transportnya itu dipotong, dikurangin, itu sesuai dengan pendapatan si perusahaan. Sampai situ ada yang masih belum paham? Sudah? Nah, Sudah, untuk kalian nanti, ini kan slide Ibu sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengangguran. Jadi kita sudah belajar tentang ketenagakerjaan, kita lihat nanti di pengangguran. Nah, pengangguran itu banyak sekali dampaknya, terus penyebabnya dan cara mengatasinya. Nah, kita lihat nanti di bab pengangguran. Nah, untuk sekarang setelah Ibu memaparkan materi ketenagakerjaan, Ibu sudah memberikan soal kuis. Itu sudah ada di Google Classroom. Jadi kalian tinggal klik dan mengerjakan. Setelah itu nanti Ibu akan men-share jawabannya. Nah, kita akan bahas nanti via WhatsApp dan membahas selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu sekian pemaparan dari Ibu. Kalau misalnya ada kurang jelas, Ibu minta maaf atau bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Slamet untuk memberikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati Pak Sohibul, kemudian teman-teman guru. Di sini ada Bu Diah, ada Bu Rani ya. Anak-anakku sekalian yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa melihat pembelajaran kalian semua. Saya cukup senang, artinya kalian semua cukup aktif mengikuti ya. Jadi sudah ada interaksi yang cukup bagus antara ibu guru dengan kalian semua, kemudian termasuk juga dengan medianya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikembangkan lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Tapi yang jelas sudah cukup baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian senang dengan belajar seperti ini ya. Jadi kalau pakai WA saja kan mungkin kalian jenuh, nggak ngelihat temennya walaupun sekedar di foto, nggak ngelihat gurunya, nggak dengar suara gurunya. Kalau seperti ini kan hampir mendekati mirip di kelas. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini mungkin pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, syukur-syukur nanti ibunya bisa kasih video, kasih game dan sebagainya supaya kalian itu bisa bergembira begitu. Nah, ini kelihatannya kan COVID masih panjang. Kelihatannya nih ya, jadi Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya harus menyiapkan mental untuk senang belajar PJJ seperti ini. Ya, jadi belajar PJJ harus menjadi kebiasaan, menjadi hal yang tidak membebani. Dan syukur-syukur kalian senang, apalagi lebih senang daripada di kelas. Nah, nanti kalau masih panjang, kalau kalian tidak menyiapkan mental untuk senang, itu kalian menjadi stres. Bapak Ibu gurunya juga stres. Kalau muridnya stres, gitu, karena nggak mau ngikuti, gurunya lebih stres lagi 2 kali. Karena ngajar nggak didengerin, ngajar nggak diikutin, itu adalah kesedihan seorang guru. Jadi Pak, anak-anakku sekalian, kalau kalian itu sayang sama gurunya,
cinta sama gurunya, itu modal kalian untuk dapat ilmu, gitu. Nah, dengan cara memperhatikan, kalau Bapak Ibu guru yang paling sedih sebagai seorang guru itu kalau ngajar tidak diperhatikan. Itu pasti sakit hati lah kasarnya begitu, walaupun mungkin tidak sakit hati, mungkin nggak nyaman, nggak senang, nggak bisa bergembira begitu ya. Jadi saya minta dengan sangat kesadaran kalian untuk menghargai seorang guru, menyenangkan seorang guru, memintarkan diri kamu dengan senang mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Nah, itu sebagai modal kalian. Nah, barang siapa yang nanti menyakiti hati gurunya, nanti di akhirat akan ditunda masuk surganya. Gitu, ya. Oleh karena itu, kalian harus membuat senang gurunya, jangan sampai membuat marah, jangan membuat sedih dan sebagainya. Itu aja anak-anak. Nanti mungkin kalian bisa live dulu. Kalau mau ditutup sama Ibu, nanti mungkin kita ngobrol bertiga ya dengan Pak Sohibul, dengan Bu Diah. Oke, dari saya sekian aja untuk anak-anak. Kalau memang sudah selesai, silakan Bu Diah tutup dulu dengan anak-anak. Oke. Baik Pak. Baik, sekian pembelajaran materi hari ini untuk materi ekonomi. Nah, jangan lupa untuk yang laki-laki untuk sholat Jumat, perempuan juga sholat zuhurnya jangan sampai ketinggalan. Nah, dan kuisis dari Ibu dikerjakan. Nanti kita membahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, silakan kalian boleh live Zoom meeting ini. Terima kasih untuk tadi yang sudah aktif juga bertanya dan membantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya, Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya cukup Pak ini Pak. Pak Selamat sudah 4 orang. Guru ya. Ya Pak. Bapak Ibu, jadi nanti itu mungkin ada kendala ya. Bapak maaf, masih ada satu murid atas nama Randra. Oh iya, boleh di live. Randra, silakan boleh live. Jaringannya. Udah. Remo. Oke. Sudah ya, saya remove ya. Jadi ya memang kita tidak bisa sebenarnya kita belajar ya, dalam arti mungkin yang pertama ada kendala yang pertama mungkin Ibu laptopnya rusak gitu ya. Jadi rusak Bapak nggak support. Oh, nggak support. Iya. Iya. Tapi memang udah dicoba ya Ibu sebagai host, kemudian udah. Jadi saya waktu pertama kita PJJ kan Zoom, saya coba dengan rekan guru juga, misalnya mereka join jadi partisipannya. Terus tidak bisa nge-share. Tapi ada ini Bu ya. Tapi bisa Zoom. Ada kamera ada. Kamera ada, kamera masuk, audionya juga masuk, tapi pas saya share screen itu nggak support. Atau gini, Ibu coba nanti pakai yang lain, misalnya pakai Google Meet, itu dicoba ya, barangkali pakai Zoom nggak support, pakai Google Meet nggak support gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Sohibul, si teman-teman guru di Ksatria tidak banyak yang punya masalah dengan laptop gitu. Karena kalau pakai HP kan sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Kemudian kalau Ibu Raidiah mungkin sih masih bisa membuat materi dengan laptopnya masih bisa. Cuman pada saat menggunakannya yang tidak bisa itu sudah cukup bagus lah, artinya Ibu punya laptop yang bisa dipakai, bisa dibuat untuk membuat media. Cuman tidak bisa buat share screen gitu ya mungkin.
Nah, untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan kalau bisa sih semua punya laptop gitu, karena kalau nggak punya berarti kan nggak bisa bikin media, gitu ya. Baik Pak. Iya, oke, diusahakan itu Pak, itu yang Ya, pertama. baik Pak. Nah, yang kedua, ini mungkin dari targetnya dari RPP-nya, nggak semuanya Bu ya bisa dilakukan Bu ya, dia ya. RPP-nya kan lengkap Maaf nih. Bapak, Iya. sebelumnya saya sesuai RPP saya absennya itu di Google Classroom. Nah, gitu. tadi ada sekitar 23 anak yang sudah absen. Nah, yang 3 lagi belum ada info tadi Dio, Dinda sama Respa, tapi ternyata akhirnya bisa join, alhamdulillah. Oh gitu ya. Jadi makanya saya tidak absen lagi di Zoom meeting. Gitu. Di sini kan Ibu nayangin itu ya, apa ada nayangin di sini nggak ada tayangan ya, jadi hanya disuruh mencari di blog Ibu ya. Tapi mungkin tidak sampai terjadi tadi ya. Sebelumnya anaknya sudah membaca Bapak. Oh sudah. Jadi awal masuk semester saya sudah memberikan poin-poin materinya. Gitu. Jadi anak-anak bisa membaca. Jadi Zoom meeting untuk interaksi seperti itu. Nah, mungkin lebih baik di sini ditulisnya sebelum memasuki kelas anak sudah membaca materi yang ada di blog ini gitu. Jadi penjelasannya di RPP seperti itu gitu. Kalau seperti ini kan secara individu peserta didik mencari informasi di sini. Ibu udah punya blog udah bagus itu. Saya berharap di semua guru di Ksatria punya blog kayak Ibu udah bagus nih Pak. Tinggal dikembangkan aja. Mungkin tadi untuk pemakaiannya. Nah, kemudian di belakang masih ada puisis kan sebenarnya ya. Iya, Pak. Itu belum sempat ya. Iya. Jadi gini Bu ya, kalau bisa sih setiap hari gitu semuanya Bapak Ibu, walaupun cuma 3 soal, apakah pakai Quizzes, apakah pakai Google Quiz itu atau Google Form itu ada penilaian yang selain misalnya tadi kan ada tanya jawab udah bagus nih, mungkin tugas langsung anak mengerjakan mungkin belum ada, tadi belum ada ya Bu ya, gitu. Belum Pak, saya Quizzes. Ya idealnya juga walaupun cuma 1 atau 2 soal, Ibu kelempar 1 soal nih, silakan kalian kerjakan ini. Nah terus mungkin waktunya pendek, jadi membuat soal yang waktunya pendek, 1 menit, 2 menit, atau paling lama 3 menit atau 5 menit kalau paling lama, itu anak kerjakan langsung dikirim ke Ibu misalnya. Nah dikirim ke Ibu, nanti Ibu bisa komentari jawaban anak setelah pada masuk, itu Ibu sudah bisa komentari, oh nih jawaban kamu udah bagus. Jadi ada interaksi langsung, anak jawab, sehingga anak-anak yang mungkin tadinya malas, mau nggak mau jadi ngikutin kan gitu. Nah terakhir ditutup dengan kuis gitu, nggak usah banyak-banyak, 3 soal juga nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau bentuknya kuisis kan kayak permainan Bu ya. Ya kan pasti anak-anak senang gitu karena dia bisa berlomba dengan temennya, siapa yang paling tinggi, itu mereka kelihatan. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Oke ya. Jadi Bu tinggal kekurangannya sedikit aja lah, secara umum sudah bagus gitu. Nanti saya share kemarin ada sekolah yang cukup bagus. Itu lengkap ya, dari mulai dia menayangkan video, kemudian ada PPT juga, anak suruh ngerjain juga, dikirim ke Google Classroom, kemudian dimonitor juga, dikomentari juga, ditutup dengan kuisis juga. Nah, kalaupun misalnya Ibu tidak bisa seberat itu, ya paling tidak mulai mencicil Bapak Ibu gitu ya. Nah, tadi pesan saya yang sudah baik ini ditingkatkan lebih baik, dan pesan saya yang paling utama Bapak Ibu dan anak-anak dikondisikan untuk senang belajar dengan PJJ karena hampir pasti masih lama gitu. Ini kalau logikanya saja
akhir September ini turun gitu, itu dari Maret sampai September itu 7 bulan. Biasanya semua kejadian itu kurvanya normal. Nah, kalau berangkat dari 0 naik ke puncak 7 bulan, kira-kira turun juga 7 bulan. Jadi jangan-jangan memang kita hampir pasti Januari belum tentu bisa masa normal. Maka masa yang panjang itu harus kita mengajak teman-teman semuanya, ya kepala sekolahnya, ya gurunya, ya muridnya, ya TU-nya harus happy, menyenangi kondisi yang ini, walaupun memang tidak senang gitu, tapi harus belajar untuk menyenangi, atau paling tidak stres lah gitu menghadapi tiap hari kok sekarang PJJ saya capek nyambil materi. Nah, oke, keluhan seperti itu lama-lama kan terbiasa, kan bisa dinikmati. Ya, begitu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan Kak Satria ke depan jauh lebih bagus. Silakan Pak Soebul barangkali ngasih komentar. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Slamet atas pembinaan, kemudian arahan-arahannya kepada stakeholder guru-guru kami yang sangat bermanfaat. Ya, hari ini Bu Diah, kemudian teman-teman saya Bu Rani dan Pak Pujo. Jadi diingatkan sekali kesiapan tentang laptop tadi ya, Bapak. Laptop tidak support ya. Ini merupakan catatan kita. Kemudian target RPP semuanya belum tercapai semuanya. Bukan semuanya belum tercapai, Pak. Ya, target RPP ya. Ada yang belum tercapai. Kemudian anak-anak tadi dari Bu Diah memang sudah ada Google Classroom ya, sudah membaca materi pembelajaran ya Bu ya. Iya, saya sudah share. Dan kemudian sudah absensi juga. Kemudian ada lagi ekuisis belum dilakukan semua ya, belum dilakukan ekuisisnya ya. Sudah berjalan Pas, tapi saya itu maaf Pak, saya potong. Jadi sebenarnya saya pengen share aja, ada video juga, saya pengen share, tapi karena kalau di handphone itu tidak bisa, hanya PDF datanya, jadinya saya tidak mau share. Terus saya mau pakai laptop, tapi laptop lain tuh tidak ada, kebetulan kan karena di rumah juga, jadi teman-teman guru kan pada di rumahnya, jadi saya nggak bisa pinjem, biasanya saya juga pinjem. Kemudian yang tadi Quizizz sudah saya share kodenya juga di Google Classroom, ada 10 soal, bahkan saya sudah lampirkan ya Pak di RPP. Hanya saja saya bingung kalau misalnya tadi di Zoom meeting terus nanti ke Quizizz, maksudnya apa nanti keluar masuk lagi atau bagaimana gitu Pak? Ya. Saya kurang pahamnya di situ. Saya sudah langsung anak-anak langsung Quizizz gitu. Ya. Ini pembelajaran buat kita yang sangat bagus Bu Diah. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas, tentunya kita harus memanage ya semuanya dengan sistematis yang dipersiapkan. Kemudian ada masukan yang sangat bagus, harus adalah soal itu walaupun 3-5 menit ya, kemudian untuk siswa, kemudian guru nanti akan memberikan tanggapan dari soal-soal yang diberikan itu. Kemudian Bapak Ibu, ini juga tadi harus ada waktu ditutup, harus ada kuis ya Bu ya? Iya, sebaiknya. Kuis sebaiknya. Nah, kemudian yang lebih penting sekali adalah bagaimana guru-guru ini bisa memberikan satu support agar anak-anak itu senang di dalam belajar menggunakan PJJ ini. Kemudian yang lain diharapkan semua stakeholder sekolah, guru, tata usaha, kemudian semua ini berusaha untuk bisa menyenangi kondisi yang semacam ini, karena dimungkinkan ini kondisi semacam ini adalah waktunya kita belum tahu, bahkan mungkin masih lama. Saya kira itu Pak Slamet, kami sangat terima kasih atas pembinaan hari ini. Alhamdulillah
Bapak Biut berkenan hadir, kemudian tadi ada Pak Kasih Pendidikan CP2, Pak Saryono, kami mengaturkan terima kasih. Terima kasih dia, Pak Pujo, semuanya yang mengikuti pembelajaran ini. Akhirnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat, tetap sehat, dijaga kesehatannya. Itu yang paling penting hari ini. Tidak ada yang paling penting pada saat ini selain menjaga kesehatan. Walaupun kinerja kita tetap harus optimal, tapi yang utama banget adalah jaga kesehatan. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya pamit. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ah.